Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kian. Di sini saya akan lebih tepatnya melaporkan hasil dari kerja saya, yaitu tentang pendidikan karakter, pengintegrasian pendidikan karakter pada manajemen peserta didik. Nah, ini lokasinya ada di TPA, di dekat eh, di dekat rumah saya. Oke. Jadi sejak tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan penerapan pendidikan karakter bagi semua tingkat pendidikan, baik sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun tidak hanya itu, TPA juga perlu ditanamkan tentang pendidikan karakter ini sedini mungkin. Program ini dicanangkan bukan tanpa alasan, sebab selama ini dunia pendidikan dinilai kurang berhasil dalam mengantarkan generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi berkarakter dan bermartabat, dan bisa juga dikatakan bahwa selama ini pendidikan gagal dalam aspek karakter, di mana sekolah terlalu terpesona dengan target-target akademis dan melupakan pendidikan karakter. Realitas ini membuat kreativitas, keberanian menghadapi risiko, kemandirian, dan kesabaran dalam menghadapi ujian menjadi sangat rendah yang mengakibatkan anak muda frustasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang. Pendidikan karakter bukanlah suatu proses pengetahuan peserta didik untuk menghafal materi soal ujian dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter adalah suatu proses pembiasaan, pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berkata dan berlaku jujur, kesatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, tidak suka dengan lingkungan yang kotor. Eh, Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mengandung komponen-komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan juga bangsa, sehingga akan terwujud insan yang kamil atau yang baik. Nah, di sini ada model-model pendidikan karakter yang pertama ada model sebagai mata pelajaran tersendiri atau monolitik. Dalam model pendekatan ini, pendidikan karakter dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter mempunyai kedudukan yang sama dan diperlakukan sama, seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini, guru bidang studi pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat RPP, metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya, pendidikan karakter harus dirancangkan dalam jadwal pelajaran yang terstruktur. Kemudian ada model terintegrasi dengan semua bidang studi. Jadi pendekatan yang kedua dalam menerapkan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu penerapan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua guru. Dalam konteks ini, guru dapat memilih pendidikan karakter yang sesuai dengan tema dan pokok bahasan bidang studi. Kemudian ada model di luar pelajaran. Jadi penanaman nilai-nilai karakter dapat juga ditanamkan dan diterapkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan eh, kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Yang terakhir ada model gabungan. Pendekatan model gabungan adalah menggabungkan antara model integrasi dan model luar pengajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerjasama dengan tim, baik oleh guru maupun kerjasama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat. Di samping itu, guru dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa
Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Nah, jadi di sini ada perencanaan dan pengimplementasian program. Jadi perencanaan yang saya rencanakan yang pertama adalah menentukan tujuan dan menentukan metode. Jadi tujuan dalam eh, program ini adalah untuk menanamkan sikap rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga kebersihan yang ada di sekitar eh, sekitar TPA gitu. Intinya itu. Kemudian untuk metodenya, jadi metode saya adalah metode eh, gabungan ya. Jadi metode gabungan tadi menggabungkan antara model integrasi dan model luar pengajaran. Jadi walaupun saya kerjanya sendiri, tetapi di sini saya menggabungkan metodenya. Jadi tidak hanya dalam kurikulum TPA saja, tapi juga saya mengajarkan mereka di luar kurikulum gitu, di luar pembelajaran gitu. Jadi ilmu-ilmu yang mereka serap itu bisa lebih banyak dan juga lebih bermakna. Kemudian pengimplementasiannya. Jadi pengimplementasiannya yaitu dengan sehabis pulang TPA mereka akan eh, sehabis kegiatan seperti kegiatan belajar mengaji dan eh, dan yang lainnya, saya akan mengajarkan kepada mereka tentang apa itu kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah, ya kita tahu kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa iman itu tidak tumbuh dengan sendirinya gitu. Jadi harus ada yang membimbingnya. Nah, di sini saya membimbingnya dengan cara mencontohkan kepada mereka apa itu kebersihan dan bagaimana cara mereka terus konsisten dengan apa yang saya ajarkan gitu. Nah, untuk perbandingannya bisa dilihat berikut ini. Jadi mereka ini sebelum melakukan kegiatan, mereka terlebih dahulu mencuci tangannya dengan sabun, lalu disemprot lalu dengan hand sanitizer. Kemudian mereka mengajinya dengan menjaga jarak satu sama lain dan menggunakan masker. Dengan begitu mereka dapat terhindar dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang sekarang sedang marak-marak ya. Nah, begitulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.